Ya, sudah. You are the production manager of the Perfect Parachute Company. Jadi ini ceritanya adalah pabrik parachute. Nah, bahan bakunya itu adalah serat sintetis. Nah, dia peroleh dari eh, berapa? Empat ya, nanti empat supplier yang berbeda. Nah, kemudian you need to decide whether the synthetic fibers from your four suppliers result in parachute of equal strength. Jadi apakah parasut-parasut yang dihasilkan oleh empat supplier itu menghasilkan kekuatan yang sama. Ya. Nah, kenapa kita concern ke kekuatannya ini sama gitu ya? Karena kan ada input, ada proses, ada output, betul? Jadi kalau inputnya itu bagus, ya, diharapkan outputnya juga akan bagus, gitu kan? Tapi bisa juga dia akan melalui proses, betul? Ya, berarti proses itu adalah sebagai variabel antara atau apa? Variabel mediasi gitu kan. Nah, diharapkan apa? Secara ekonomi gitu ya. Ketika kekuatan serat yang dihasilkan itu sama, maka tidak perlu ada divisi untuk sorting. Betul? Apa sorting memilah ya toh, menyortir gitu ya. Kenapa? Karena ketika ada aktivitas sorting tadi, maka akan memunculkan biaya. Betul? Ya, gitu. Oke. Nah, ini eksperimennya was conducted to determine if any significant differences exist in the strength of parachute woven from synthetic fibers obtained from the different suppliers. Jadi kita mau cek gitu, apakah ada perbedaan ya kekuatan serat. Masing-masing supplier itu diambil 5 gelondong sebagai sampel ya. Kemudian nanti akan dites gitu ya di sebuah mesin gitu ya untuk mengukur kekuatan serat yang dihasilkan. Nah, ini indikatornya. The larger the value, the stronger the parachute. Berarti apa? Nilainya itu makin besar, berarti parasutnya makin kuat. Ya. Berarti total kita akan punya berapa observasi dari eksperimen ini? Suppliernya 4, masing-masing diambil 5. Berarti ada berapa? 20. 20. Oke, ya. Nah, kemarin juga sudah saya singgung sih, ada beberapa terminologi di ANOVA. Jadi ANOVA ini kan masuk pada kelompok yang dependence teknik. Dependence berarti apa? Didasarkan dari hubungan kausalitas, betul? Mm-mm. Respons variabel ini posisinya sama dengan dependent variabel pada sistem regresi. Berarti dia Y, betul? Mm-mm. Kemudian factors itu sama dengan independent variabel pada sistem regresi. Berarti dia posisinya adalah sebagai faktor faktor X, betul? Kemudian level ini sama dengan grup, ya, ya, kelompok. Bisa dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. Oke, lanjut. Kemudian ini ANOVA. Apa sih ANOVA? Comparing the mean of the groups, ya. Membandingkan rata-rata antar kelompok. Nah, sederhana sih sebetulnya kalau dari sisi analisis, cuman mungkin rumusnya itu yang agak bikin pusing sedikit gitu ya. Tapi nanti saya akan tunjukkan bahwa perhitungan secara manual dan menggunakan software hasilnya harusnya sama. Ya. Nah, ini kan dalam rangka menghargai si Ronald Fisher itu, jadi kontributor atau mungkin ya founder lah di ilmu statistik gitu. Fisher, maka kita namakan dengan distribusi F. Ya. Setiap distribusi itu punya karakteristik yang berbeda, Bapak Ibu. Nanti kan ada distribusi T, betul? Ada distribusi Z, ada distribusi chi-square, ada distribusi binomial, ya, Poisson, ya, dan seterusnya. Nah, kita ini harus tahu itu karakteristik dari masing-masing distribusi itu, ya.
Oke, tadi distribusi F. Sudah. Kemudian, nah ini didasarkan dari asumsi normalitas, Bapak Ibu. Jadi ANOVA itu dia kita akan pakai ketika populasinya terdistribusi secara normal. Nah, nanti kalau misalkan tidak terdistribusi secara normal, maka alat analisis lainnya akan ada. Apa yang kita masukkan pada statistik non-parametrik. Nah, yang setara dengan ANOVA itu adalah Kruskal-Wallis test. Pernah pakai Bapak Ibu? Belum, ya. Jadi Kruskal-Wallis test itu juga uji beda, tapi untuk variabel yang kualitatif, ya. Membandingkan membandingkan antar kelompok ketika variabelnya adalah kualitatif. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini karakteristik dari distribusi F, ya. Dia akan memiliki dua degree of freedom, ya, DF1 dan DF2. Kemudian distribusi F ini masuk pada kelompok distribusi probabilitas yang continuous, ya. Karena distribusi probabilitas itu ada dua, Bapak Ibu. Apa? Discrete. Kemarin kan sudah tuh discrete itu bagaimana, ya? Dan continuous. Nah, contoh yang diskrit ini banyak, ya. Misalkan binomial, ya, itu distribusi probabilitas diskrit binomial. Kemudian kalau Bapak Ibu pernah pakai Poisson, ya. Kemudian hyper geometrik, ya. Yang continuous ini banyak dipakai juga, gitu ya, mulai dari distribusi T, distribusi Z, ya, F, ya. Kemudian apalagi chi-square, ya. Ini. Oke. Kemudian karakteristik berikutnya, distribusi F ini nggak pernah bernilai negatif, Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Kalau distribusi T dan Z, ini dia bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau F dan chi-square, dia selalu positif. Jadi nanti gambarnya akan seperti ini. Nih, dia dimulai dari 0 di sebelah kiri, gitu kan? Kemudian infinite di sebelah kanan. Sementara kalau T dan Z itu kan gambarnya seperti ini. Ya, dia infinite baik di kiri maupun di kanan. Atau asimptotik di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tapi kalau F, dia asimptotik di sebelah kanan. Gitu. Nih, tidak pernah bernilai negatif karena minimal nilainya adalah 0. Sehingga dia akan positively skewed, menceng ke kanan. Ya. Nih. Tentunya makin besar degree of freedom, ya, maka distribusi F ini dia akan mengikuti distribusi normal. Distribusi normal itu distribusi Z, Bapak Ibu. Normal ini. Z. Ya. Jadi bentuknya akan seperti ini. Tidak timpang ke kiri, tidak juga timpang ke kanan. Dengan semakin bertambahnya degree of freedom. F distribution itu asimptotik. Apa asimptotik? Makin mendekati sumbu X, tapi tidak akan pernah bernilai 0. Kenapa tadi saya gambarnya ini gantung, nggak pernah bersentuhan dengan 0. Di sebelah kanan, ya, asimptotik di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri, dia mulai dari 0. Tapi kalau Z dan T, dia asimptotik di sebelah kiri dan kanan. Jadi makanya aneh nanti kalau misalkan lo pakai distribusi T gitu ya, tapi nilai T-nya itu 0,000, ya. T-nya 0,000. Nah, ini orang yang paham langsung nggak mungkin T sama apa sama dengan 0,000. Ya toh? Pasti di sini kalau kita lanjutkan ada digit angka di belakangnya, ya toh? Gitu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini saya lewati aja, ya. Terus ini tadi sampelnya ini terdistribusi secara normal. Kemudian ini
data ini minimal interval skala pengukurannya. Berarti apa? Kuantitatif, betul? Nah, nanti jenis ANOVA, itu yang paling sederhana adalah ANOVA one way. Tolong W itu jangan dibaca arah, tapi baca sebagai faktor. Ya. W ini adalah faktor. Multi W berarti banyak faktor. Contoh dari multifactor itu two way, ANOVA. Ya, nanti kita praktikkan gitu. Gampang toh ya? Bisa saya lanjutkan? Nah, ini ANOVA one way, ya, one way. Atau sering juga orang mengatakan dengan completely randomized design, ya, single factor, one factor. Kemarin sudah saya contohkan, misalkan saya kepengen tahu apakah ada perbedaan rata-rata nilai post test di 3 kelas yang saya ajar. Kelas A, B, C. Berarti saya menggunakan hanya satu faktor. Faktornya apa? Kelas. Levelnya ada berapa? 3. A, B, C. You know? Kemudian Y-nya apa? Nilai post test. Kan gitu. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini mungkin agak apa ya, mumet sedikit, tapi nggak apa-apa gitu ya, pelan-pelan. Jadi di ANOVA itu ada 2 sumber variasi, Bapak Ibu. Pertama, sumber variasi dari emang, atau boleh juga disebut dengan between, dan sumber variasi yang dari dalam. Ini adalah antar kelompok, ya. Ini dalam kelompok. Ya. Contoh nih, contoh. Kemarin saya pakai 3 kelas toh, A, B, C, ya toh. Masing-masing saya ambil 5 sampel, misalkan 65, 75, 80, 85, 90. Ini 55, 45, 40, 45, 50. Ini 95, 75, 95, 90, 100. Ya toh? Nanti di sini akan ada rata-rata di kelas A. Kemudian di sini rata-rata di kelas B toh. Dan ini adalah rata-rata di kelas C. Oke? Ya. Mana toh yang disebut dengan among group variation, ya, atau variasi yang bersumber dari antar kelompok? Nanti kalau saya langsung menceritakan ini ya pakai rumus-rumus gini kan lebih susah ya. Makanya saya kasih ilustrasi dulu Bapak Ibu. Ya, nih, ya. Nah, saya kasih ilustrasi dulu, nanti baru ke rumus. Saya balik logikanya. Ya, coba. Berarti apa? Kalau antar kelompok kita membandingkan nilai rata-rata di setiap kelas X bar A, X bar B, dan X bar C dengan grand min-nya. Ya toh? Grand min itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari penjumlahan observasi pertama sampai ke berapa? 15, betul? 65, 75, 55, 45, 90 ditambah 100 dibagi 15, betul? Kemudian berarti saya bandingkan ini ke sini. Ini ke situ. Ya. Berarti rata-rata nilai di setiap kelas dengan grand min-nya. Itulah yang kita sebut dengan emang. Variasi yang bersumber dari antar kelompok. Kemudian kalau within berarti yang mana? Kalau within di dalam kelompok. Berarti misalkan nih kelas A misalkan 65 saya cari selisih terhadap rata-rata kelas A. 75 dicari selisih. Variasi itu sebenarnya kan selisih Bapak Ibu, ya. Nih. Begitu juga dengan nanti ini ke sini, ya. Within berarti. Jadi kita mau mencari selisih atau variasi terhadap rata-rata kelas masing-masing. Gitu ya. Berarti yang biru
ini adalah yang within. Oke, ya. DF itu adalah degree of freedom, derajat bebas bahasa Indonesianya. Nah, dalam contoh kita, C ini adalah kolom, Bapak Ibu. Kolom. N itu adalah jumlah observasi. Ya toh? Berarti coba degree of freedom untuk Mang group variationnya berapa? Berapa berarti? Dalam contoh kita. Berapa? 3 dikurang 1, betul? 2 degree of freedom-nya. Kemudian yang kedua berarti apa? Berapa? N-nya berapa? 15 dikurang 3. 12, betul? Halo? Berarti ini adalah DF1, ini adalah DF2 karena distribusi F itu memiliki 2 degree of freedom. Ya. Kemudian SST itu apa? Sum square total. Sum square itu adalah variasi total, sama ya. SSA berarti sum square among. SSW berarti sum square within. Nah, dengan demikian DF di T akan sama dengan DFA ditambah dengan DFW, ya toh? Berapa DFA? C min 1 ditambah dengan berapa? N min C, ya toh? Ini kan hilang. Berarti DF total ya sama dengan N min 1. Sama toh? Nih, sudah. Tadi apa? Saya highlight lagi gitu ya. Variasi among itu berarti kita membandingkan atau mencari selisih rata-rata nilai di kelas A, B, C dengan grand min-nya, ya toh? Kemudian kalau within itu berarti masing-masing observasi di setiap kelas dengan rata-rata di kelasnya, gitu. Oke, sebentar ini baterainya habis. Oke. Sudah ya, saya skip. Nah, ini rumusnya tadi. Grand min berarti apa? Grand min. Loh, kok ada 2 sigma gitu ya? Itu dalam rangka memberikan penjelasan, Bapak Ibu. 2 sigma ini karena indeks atau subscript ya. Subscriptnya ada 2, yaitu I dan C. Apa I? I ini adalah baris. C-nya adalah kolom. Ya, toh? Berarti ini berarti kita diminta untuk menjumlahkan ya sum of mulai dari yang bawah ini adalah startingnya baris pertama sampai dengan sejumlah baris yang ada di kolom C. Ya. Kemudian J sama dengan 1 berarti J-nya bergerak mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom ke C. Tadi kita punya 3 karena ada 3 kelas, betul? Ya. Oke. Kemudian tadi emang berarti apa? Mencari selisih setiap rata-rata kelas gitu ya dengan grand min-nya, ya toh? Oke, nggak masalah. Terus ini within berarti apa? Mencari selisih setiap observasi, ya toh, terhadap rata-rata di kelasnya. Oke.
Nah, ini pengujiannya gitu. Karena tadi kita hanya satu faktor, maka ada dua sumber variasi, ya no? Ini tadi DF-nya sudah, kemudian SS ini adalah sum square. Nah, kemudian MS ini adalah variance ya. Variance itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari SS dibagi dengan DF. Ya toh? Kalau di emang ya berarti SSA dibagi DF di A. Nih. Begitu juga dengan ketika di within. Berarti apa? Sum square within dibagi dengan DF di within. Nah, inilah yang kita sebut dengan F observasi. Berarti apa? MSA dibagi dengan MSW. Gitu. Udah ya? Dah, jangan terlalu ini ya. Ya rumusnya memang begini gitu ya. Itu kan harus kita tahu gitu ya. Tapi nanti kan kita akan dibantu oleh software. Nah, Bapak Ibu ini sudah saya bikinkan ya. Hitungan-hitungannya maupun prosedurnya secara manual. Jadi, di ANOVA itu hipotesisnya hanya seperti ini. Coba mari kita lihat. Population means are the same or no differences in the population means ya. Jadi Bapak Ibu boleh mengatakan gitu bahwa rata-rata populasinya sama. Kalau sama berarti kan tidak ada perbedaan, betul? Nah, atau boleh aja ditulis di sini tidak ada gitu ya perbedaan rata-rata apa. Kemudian H1 ini not all mu J are equal. Tidak semua ya rata-rata di kolom J itu sama ya. Minimal satu saja ini. At least one of the means is different. Minimal satu kelompok yang berbeda. Ya toh? Satu kelompok yang tidak harus semuanya tidak sama Bapak Ibu. Nah, seringkali kalau dulu mahasiswa S1 kan nulisnya gini, karena H0-nya seperti ini gitu ya, maka H1 dia akan tulis mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, ya toh? Nah, ini salah. Jadi minimal satu kelompok saja. Apakah mu1, mu2, ataukah mu3 yang tidak sama, maka Bapak Ibu sudah menolak H0. Gitu. Lah, hipotesis penelitian Bapak Ibu nanti yang ditulis di disertasi itu sebetulnya adalah di sini Bapak Ibu. H1 ini. Ini yang kita sebut dengan hipotesis penelitian. Ya. Berarti apa hipotesis penelitian? Sesuatu yang kita mau buktikan dari sampel kita. Ya toh? Itu. Kalau saya tulis dengan kalimat yang panjang ya, F itu ya tidak lain adalah ini. Tapi kita bisa singkat bahwa pembilangnya ini adalah MSA dibagi dengan MSW. Itu singkat cerita begitu. Within dan among. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan juga gitu ya bahwa distribusi F ini akan asimptotik di sebelah kanan ya. Berarti ini adalah area untuk menolak H0, Bapak Ibu. Ya toh? Kemudian yang di sebelah sini ini adalah area untuk tidak menolak H0. Ini apa yang kita sebut dengan F kritis, yang itu mesti kita harus cek di tabel kalau kita menggunakan cara manual. Tapi kalau kita membaca hasil output dari software, kita convert ke p-value, tidak lagi menggunakan critical value. Oke, saya lanjutkan ya. Ini saya lewatin aja. Nah, ini contoh ya, contoh nanti yang kita akan pakai. Sudah terinstall SPSS-nya? Oke. Ini data ya. Untuk sementara boleh Bapak Ibu foto nanti untuk ngisi di SPSS-nya ya. Jadi ada berapa itu? Ada 20 observasi. Kemudian ini rata-rata kekuatan seratnya mulai dari 19,52 sampai 21,16. Nah, apa sih
Tujuannya kita mau membuktikan gitu ya, apakah ada perbedaan ya kekuatan serat yang dihasilkan oleh 4 supplier ini. Nah, ini nanti akan semakin memperkuat ya pemahaman kita gitu tentang perbedaan antara matematika dan statistika. Ya toh? Anak saya sudah deh Bu, nggak usah dicek, nggak usah dibuktikan, ya udah tahu berbeda, betul? 19,52 dan 21,16 itu berbeda. Iya, Dek, gitu ya. Tapi itu perbedaan secara matematika, betul? Bisa saja dia tidak berbeda secara statistik, Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita menggunakan teori probabilitas. Teori probabilitasnya ditampung, di capture di mana? Di p-value itu nanti, ya toh? Gitu. Jadi itulah bedanya antara matematika dan statistik. Kalau matematika ya jelas berbeda secara matematis, tapi secara statistik belum tentu, ya. Probabilistik ya. Nah, ini jawabannya. Monggo silakan dikritisi bagaimana kita memformulasikan H0 dan H1-nya. Ya toh? H1-nya tadi apa? Berarti berisi hipotesis penelitian kita. Betul? Mm. Minimal ada satu yang berbeda atau ada perbedaan. Ya. Nah, pakai LOS. LOS itu singkatannya dari level of significance atau apa yang kita sebut dengan alpha. Ya. Nah, nanti pertanyaan tentang alpha mau pakai berapa gitu ya. Kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu alpha itu boleh mulai pakai 0,01, kemudian kalau mau agak longgar pakai 0,05. Nah, lebih longgar lagi pakai 10 Bapak Ibu. Ya. Ini biasanya kalau di artikel-artikel yang diperbolehkan maksimal adalah 10%. Apa sih alfa itu? Ada yang tahu nggak apa alfa? Hakikatnya apa alfa? Hmm? Alfa apa alfa? Sering orang mengatakan tingkat kesalahan kan gitu ya. Alfa itu tingkat kesalahan. Iya betul. Tingkat kesalahan yang diperbolehkan dalam sebuah penelitian. Loh, mengapa tingkat kesalahan? Ya, kenapa coba? H0 benar, tapi kita tolak. Berarti kita melakukan kesalahan, betul? Atau kalau sebelum saya ke situ deh, ntar. Ini saya menggunakan ilustrasi yang lebih mudah untuk dipahami. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang punya putra ya. Saya bilang, Dek, jangan main di jalan. Nanti keserempet kendaraan. Sebagai ibu, statement saya benar apa salah? Sebagai ibu loh ya. Benar apa salah? Benar. Benar, ya tak? Harusnya statement yang benar tadi diikuti ataukah ditolak? Diikuti. Diikuti. Tapi ternyata anak saya menolak, ya tak? Berarti dia melakukan kesalahan dong, betul? Mm-mm. Nah, itu yang kita sebut dengan kesalahan tipe 1. Karena menolak sesuatu yang benar. Ya toh? Sesuatu tadi kita ganti dengan H0. H0 itu benar, tapi kita tolak. Betul? Maka kita melakukan kesalahan. Yang kedua, itu yang alfa. Kesalahan tipe 1 itu kita sebut alfa. Yang kedua, Dek, maino di tengah jalan. Dah, ibu tak ngurus. Statement saya sebagai seorang ibu benar apa salah? Hmm? Salah. Yang salah harusnya ditolak ataukah diikuti, diterima? Ditolak. Tapi faktanya anak saya justru ngikutin, ya toh, yang salah. Berarti ini pun juga melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Kesalahan tipe 2, apa yang kita sebut dengan B.
Berarti apa? Menerima sesuatu yang sama. Ya. Ya, saya balik lagi tadi. Alfa berarti apa? H0 itu benar, tapi kita tolak. Betul? Harusnya kesalahan digedein atau dikecilin? Digedein atau dikecilin? Kecilin. Dikecilin. Dikecilin, Kecilin. diminimalkan. Betul? Nah, itu kenapa kemudian ya, ini semakin alfanya kecil, berarti presisi penelitian Bapak Ibu semakin bagus. Betul? Gitu. Ya, boleh pilih 1%, 5%, atau 10%. Kenapa nanti kalau Bapak Ibu baca artikel-artikel di jurnal, maka ada, misalkan ini koefisien ya, oh sorry, koefisien misalkan, koefisien beta atau koefisien regresi ya, ini, eh, kemudian di sini misalkan variabel CEO gender misalkan ya, kemudian di sini adalah variabel size perusahaan misalkan. Nah, di sini biasanya 0,15 ya, nggak tahu p-value-nya berapa. Nah, kalau dia bintangnya 1, berarti dia signifikan pada alfa 10%, gitu ya. Kemudian size-nya misalkan besar kecilnya perusahaan ini 1,2, bintangnya 3 ya. Nah, ini biasanya di sebelahnya ini bisa jadi p-value maupun standard error yang dipakai gitu ya. Kalau bintang 3 berarti signifikan pada alfa 1%. Itu. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi eh, saya cek gitu ya di tabel F ya, tabel F. Ini critical value of F. Di tabel itu ketemu 3,24. Dari mana? DF satunya tadi berapa? Berarti berapa? C min 1, berarti ada 4 min 1 sama dengan 3. Silakan nanti dicek ya di tabel F. Kemudian DF2, ini berarti N min C, tahu? Ya. 20 dikurang 4, berarti 16. Nah, nanti pakai alfa 5%. Gitu. Ya, ketemunya 3,24. Nah, 3,46 ini adalah dari hitungan kita, Bapak Ibu, dengan menggunakan rumus-rumus tadi. Nah, karena posisinya 3,46 ini adalah F observasi lebih besar daripada F kritis atau F tabel dan dia berada di area penolakan H0 ya. Tuh. Nah, ini untuk bisa menemukan 3,46 tadi prosesnya adalah seperti ini, pewanjang ya. Ngitung ya. Tapi ini sudah saya bikinkan rata-rata totalnya atau grand min-nya 21,945, kemudian variasi emangnya itu ketemu 63, kemudian sum square within-nya ketemu 97, kemudian sum square totalnya 160. Nah, sehingga karena tadi kolomnya ada 4 supplier, kemudian N-nya 20, betul? Nah, berarti kita akan bisa dapat MSA diperoleh dari mana? SSA dibagi DF di A, ya toh? Temu segitu. Kemudian MSW itu berarti SSW dibagi dengan DF di W, ya. Baru kemudian ini adalah F observasi, ya. Ini tadi 3,46. Gitu. Udah? Nah, kita balik lagi mundur sebentar ke uji hipotesis Bapak Ibu. Ini kan berarti apa kesimpulannya? H0 ditolak, betul? Ya. Menolak H0 berarti kita menerima statement pada H1, betul? Berarti sampel kita mendukung, ya toh? Untuk bisa menyimpulkan bahwa apa?
ada perbedaan kekuatan serat yang dihasilkan oleh supplier. Tapi kita belum tahu mana yang membuat berbeda. Betul? ANOVA cuma stop sampai di situ. Kalau Bapak Ibu kepengen tahu mana toh yang membuat berbeda, maka kita akan melakukan apa yang kita sebut dengan post hoc test. Nah, nanti akan kita praktikkan ya. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada, ada perbedaan kekuatan serat yang dihasilkan. Ya toh? Gitu. Mengapa? Karena kita menolak H0. Kalau kita balik lagi, kenapa menolak H0? Karena 3,46 itu lebih besar daripada 3,24 nilai kritisnya. Sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Didiskusikan atau bingung mungkin? Jelas ya? Nah, ini output Bapak Ibu. Output pakai SPSS ya. Jadi tadi kan sama ya, coba tolong dicek Bitwin atau emangnya. Tadi sum square-nya 63, ya DF-nya kan 3 atau 4 dikurang 1. Kemudian within grupnya 97, DF-nya 16. 16 diperoleh dari mana? Dari 20 dikurang 4 ya. Ini min square-nya. Berarti 3,4 ini pembagian dari 21,095 dengan 6,094. Betul? 94. Mm-mm. Sama kan 3,46 ya dengan hitung manual kita tadi. Tapi apa yang membedakan ini outputnya SPSS dengan cara manual? Di SPSS ini outputnya tidak menyajikan lagi apa yang kita sebut dengan F kritis Bapak Ibu atau F tabel ya toh? Critical value of F itu sudah dikonversi ke sig. Sig ini adalah p-value. Ya, bagaimana membaca p-value? Itu sebetulnya kan gitu. P itu kan probability value, ya toh? Probability value. Jadi kemungkinan atau probabilitas untuk menolak H0 tadi itu. Maknanya begitu, ya. Coba ini ya, saya tulis gambar ulang gitu ya. Ini 0, luas arsiran ini berapa tadi? 5%, betul? Total, ya toh? Nah, makin ke sana berkaitan dengan probabilitas lo ya, itu makin menuju nol, Bapak Ibu. Ya toh? Karena kan ini tidak pernah bernilai nol, betul? Berarti makin ke kanan, berarti makin menuju nol. Nah, 0,041 kalau di sini batasannya adalah critical value-nya, luasan area ini adalah 5%, maka tepat di sini adalah 0,5, Bapak Ibu. Betul? Berarti 0,041 itu masih berada di sini. Ya toh? Terus gimana Bu kalau misalkan 0,02, 2%? Sama, dia masih berada di sini. Karena semakin menuju ekor, itu semakin mendekati nol. Ya toh? Ya kan? Nah, loh, kalau misalkan ketemunya 0,15 p-value-nya, berarti dia sudah berada di mana? Sudah di sini, Bapak Ibu. Berarti apa? H0 tidak ditolak. Yang diarsir ini adalah area untuk H0 ditolak. Kalau H0 tidak ditolak, berarti sampel kita tidak bisa membuktikan hipotesis penelitian kita. Tidak mendukung. Betul? Berarti apa? Tidak ada perbedaan. Ya toh? Kekuatan serat yang dihasilkan oleh para supply. Gitu. Jelas ya? Halo? Ah,
Coba, ini saya stop share dulu. Silahkan data yang tadi saya minta untuk motret itu di entry ya, di SPSS untuk praktik. Karena kita udah nggak menghitung lagi, tapi langsung memanfaatkan output dari SPSS. Coba, silahkan dimulai dari sekarang. Pakai SPSS berapa? Sudah? Ada yang mau menunjukkan di layar? Silahkan. Silahkan, siapa yang mau berbagi layar?
Ya, siapa yang mau berbagi layar? Silahkan. Salah nggak apa-apa, biar nggak bosan. Bu Indah, silahkan. Ya, Baik, Bu. ya. Hmm, Apa sudah terlihat? Sudah, sudah. Mm. Ya. Nah, kalau seperti ini nanti apa nggak bisa dibaca oleh SPSS, ya. Jadi setiap setiap software itu dia punya apa namanya permintaan terhadap struktur data, ya toh. Misalkan stata ya nggak seperti itu gitu ya. Nanti di Minitab juga beda lagi gitu. Nah, ini nanti nggak bisa diolah, Bu. Ya, coba bisa dibesarkan, saya pandu dari sini supaya yang lain bisa ngikutin. Ya, variabelnya ada berapa toh? 4, Ibu. 4. Duh, ya. Sekarang saya tanya, faktornya apa dulu? Faktornya. Kan tujuannya tadi eh, mau membuktikan apakah ada perbedaan kekuatan serat yang dihasilkan oleh supplier, ya toh? Ya, Berarti respons variabelnya apa? 1, 2, 3, 4. Respons variabelnya apa? Ayo. Kan tadi dasarnya adalah dari kausalitas, betul? Y-nya adalah variabel respons, X-nya adalah faktor, betul? Ah. Nah, dalam contoh kita ini, respons variabelnya apa? Tujuannya tadi kan membuktikan kualitas. Kualitas apakah ada perbedaan perbedaan kekuatan serat yang kekuatan dihasilkan oleh supplier, toh? supplier. Berarti Ya, dengan demikian, siapa yang bertindak sebagai faktor dan siapa yang bertindak sebagai variabel respons? Ayo. variabel Supplier sebagai eh, variabel respon. bukan, Masa bukan. Satunya lagi. variabel responsnya apa dulu? Karena hanya ada Kekuatan. dua. Apa coba? Karakter Apa? dan material material yang diuji, Bu. Material yang diuji. Apa dalam hal ini, Bu Yayu? Saya kok kepengen lihat wajahnya Bu Yayu ya. Nggak pernah diperlihatkan ini. Iya, Bu. Di kantor. Enggak, Bu, di rumah kebetulan. Mhm. Ya. Ya. Sekarang coba coba balik lagi. Tujuannya adalah membuktikan apakah ada perbedaan Oh, kekuatan serat, kekuatan. ya toh, yang dihasilkan oleh 5 supplier, oleh supplier kasarnya gitu, ya. Berarti Berarti kekuatan serat X-nya. bergantung pada faktor
Supplier ataukah supplier bergantung pada kekuatan serat? Yang mana yang betul? Kekuatan serat bergantung pada supplier. Betul. Berarti kekuatan serat bertindak sebagai Bergantung variabel X respons, betul? respon, ya. Faktornya adalah supplier, Supplier ya kan? Berarti tujuan kita tadi apa? Balik lagi. Kita mau tahu melihat nih ya, kekuatan apakah ada perbedaan kekuatan serat karena perbedaan supplier, ya supplier. toh? Nah, itu mesti harus di anu dulu ya, diselesaikan dulu mana yang bertindak sebagai variabel respons dan mana yang bertindak sebagai faktor. Oke? Ya. Masih ingat nggak kemarin karakteristiknya kalau di ANOVA? Variabel X-nya kuanti ataukah kuali? Kuanti, X loh ya, X. kuanti. Kuanti, betul. Dicek Ya. lagi di materi yang sudah saya sampaikan. Ayo, kuanti apa kuali? ANOVA. Itu berarti nomor berapa ya? Nomor 3 apa? Nomor 4 itu. Persamaan-persamaannya itu loh. Kuanti apa kuali X-nya? Suham, Kuali, kualitatif. non metrik. Non-metrik, betul? Iya. Coba, supplier, meskipun di situ ada angka 1, 2, 3, 4, tapi kan dia bukan numerik, betul? Itu hanya untuk mengklasifikasikan saja ya. Sama aja misalkan saya punya kelas A1, A2, A3. Di situ ada angka, tapi dia tidak bermakna numerik. Makna numerik itu apa? Ketika kita operasikan secara aljabar, tambah, kurang, kali, bagi, ada nilainya. Betul? Dalam konteks ini kan supplier 1 tidak, kalau ditambah supplier 2 kan tidak ber- tidak bernilai supplier 3, betul? Ya, itu hanya coding, ya. Oke, caranya bagaimana? Coba, ini boleh stop share dulu. Mm-mm. Ya, Mbak saya share. Saya sudah punya datanya, Bapak Ibu. Ya, sederhana, kelihatan? Kelihatan kurang besar? Cukup, Bu. Mm. Bu. Nih, berarti pertama kali Bapak Ibu harus menuliskan nama variabelnya. Itu kalau di SPS sederhana alat analisis ini, apa software ini ya. Berarti apa? Supplier dan strength, betul? Strength tadi sebagai apa? Variabel respons, betul? Respon Mm-mm. Faktornya adalah supplier, ya toh? supplier. Mm-mm. Nah, strength tadi variabel kuantitatif ataukah variabel kualitatif? Eh, kuantitatif. Kuantitatif, ya. Kuanti. Betul. Yang kuali yang mana? Supplier toh? Mm-mm. Nah, Supplier SPSS ini, respon. SPSS betul. Sorry, supplier adalah faktor, Bu Fitri, ya. Ya. Oh iya. Variabel responsnya harus kuantitatif, Kuanti. ya. Iya. Lah, si SPSS ini pinter-pinter bodoh. Loh, kenapa bodohnya? Dia tidak bisa membaca sesuatu yang sifatnya kualitatif, Bapak Ibu. Dia maunya yang kuantitatif. Kenapa kemudian variabel yang kualitatif itu harus kita kasih coding? Halo? Ya, tadi mana yang kualitatif? Supplier toh? Halo? Supplier, Bu. Mm-mm. Kasih coding 1 ya, Bu.
Sabar dulu, Bu. Sebentar. Jadi ini supaya cara kerja kita efisien ya. Ini kita klik aja. Ya, silakan. Value-nya misalkan 1, labelnya apa? Supplier 1, misal. Sudah? Kemudian add ya. Value-nya 2 untuk label supplier 2. Add lagi sampai dengan supplier 4. Silakan dilakukan. Nanti tampilannya akan seperti punya saya. Saya sambil nyemil kue yang tadi nguji ya, Bu ya. Sudah? Bu, untuk menulis satu sama dengan supplier satu Oke. tadi klik mana, Bu? Ini siapa yang bertanya? Bu Fitri. Bu Marisa, Bu. Oh, Bu Marisa. Ini value-nya 1 kan? Misal ya. Iya, Bu. Heeh. Langsung aja label itu supplier 1 gitu. Terus add ini. Oh, iya, Bu. Dan seterusnya. Sudah? Sampai yang terakhir. Terus kalau ada di belakangnya 1,00 itu, Bu, gimana, Bu? 1,00. 1,00 Oh, sama dengan value-nya toh? supplier 1. Hmm? Nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa. iya. Dia akan dibaca 1. Iya, Bu. Mm-mm. Oh, oh, nggak apa-apa, Bu. Ya. Sudah semua? Sudah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Mm. Kalau sudah oke. Hmm. Yang strength tidak perlu ditambahkan values ya, coding ya, karena kuantitatif toh ya. Label ini boleh Bapak Ibu tambahkan misalkan jenis supplier. Karena jumlah karakter di nama variabel itu kalau nggak salah maksimal cuma 11 Bapak Ibu. Jadi untuk memperluas nama variabel boleh ditambahkan di label. Strength berarti kekuatan serat. Udah? Sudah Bapak Ibu? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Hmm. Kalau sudah, maka akan nampak seperti ini. Jadi, Bapak Ibu tulis saja coding tadi 1, 1, 1, kan ada 5 toh? Observasi dari supplier 1, betul? Kemudian datanya di-entry-kan. Ini berarti membacanya supplier 1, observasi pertamanya adalah 18,5 kan gitu ya. Tadi yang saya minta untuk motret tadi itu. Masing-masing 5. Jadi tidak perlu nulis supplier 1, supplier 2 gitu ya. Karena kita sudah kasih coding 1, 2, 3, 4.
Sudah? Berarti yang di data view ini Bu kita ketik dulu Bu sesuai di tabel tadi. Betul, betul. Suppliernya kan masing-masing 5 toh, setiap supplier, ya toh? Karena ada 4 ya berarti tulis saja di situ. Satu sebanyak 5, ya kan? Kemudian dua, supplier 2 berarti ada 5 observasi. Kan gitu maknanya. Membaca data ini loh ya. Halo? Sudah? Sebentar Bu. Mm-mm. Jadi pekerjaan kita lebih cepat ya. Nggak perlu nulis manggil satu persatu. Sudah? Nggak masalah toh? Ada kendala? Bisa Bu. Bu Bu Indah? Bu, eh, mau kalau saya tadi kebetulan kan langsung masukin variabel suppliernya ada 4 Bu. Kalau mau ngapusnya gimana ya Bu ya? Di Menghapus? variabel view-nya kebetulan saya kan munculnya jadinya ada 4 4 Mm-mm. untuk menghapus row atau Menghapus nama variabelnya. nggih, Hmm. karena kan yang kepakai hanya 2 saja jadinya. Ah, Itu ah, yang ah. itu ya, Bu ya. Langsung aja Delete. gini kan, misalkan hilang dia, ya toh? Halo? Iya, Bu. Saya coba dulu. Ini saya tulis lagi. Bisa kan? Ibu di tampilan punya saya untuk data Mm-mm. view misalnya yang supplier satu itu 18,5 kan Bu. Tapi di punya saya ini 185,00 itu tetap terbaca demikian atau ada salah? Apa ada Pak Zah? Saya stop share aja dulu. Silakan berbagi layar, Bu Melisa. Oh ya Bu. Mm-mm. Mm-mm. Padahal harusnya berapa tadi? 18,5.
Iya, Ibu, 18,5. Hmm. Padahal sudah diketiknya 18,5. Iya, misalnya gini, Bu. 18,5. Nah, Hmm. Oh, ini kayaknya anu ya, formatnya yang oh, nah itu bisa tuh oh harus anu, Bu. Tadi saya pakai koma titik. atau titik gitu loh ya, karena formatnya Hmm. mungkin English ataukah Indonesia ya toh? Iya benar, Bu. Oh, berarti saya lupa. Mm-mm. Bu. Mm-mm. Kalau yang di sini, Bu, punya Ibu tadi tandanya tuh warna, ada 3 warna gitu, Bu. Punya saya ini udah bener lah, Bu, kayak gini, Bu. Nggak masalah Bu itu karena beda versi aja Oh gitu, Bu. Oh, anu iya. SPSS-nya ya toh? Oke, oke, Bu. Saya ubah dulu ya, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Bu Indah kenapa? Enggak, Bu, sudah. Sudah. Mm-mm. Ya, Bu Fitri sudah. Sementara saya perbaiki, Bu. Mm-mm. Bu Yayu entry datanya sudah. Pak Michael, Sudah, Bu. oke, gampang kok. Ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, Suham, Betul, Bu. ya, ya, sederhana banget. Berarti itu kan ada analyze tau? Sudah? Mm-mm. Ya, ini fitur-fiturnya kan banyak banget. Saya yakin bahwa belum dioptimalkan ya penggunaannya oleh Bapak Ibu gitu. Jadi compare means misalkan itu mulai dari uji T ya toh untuk satu kelompok sampel, kemudian dua kelompok sampel ya toh independen sampel t-test dan sampel berpasangan ya per sampel t-test ya. Semuanya itu ada. Tapi kali ini kita mau pakai yang one way ANOVA toh ya. Halo, bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Gampang banget ya. Beda dengan stata. Oke, berarti dependent list-nya apa? Variabel responsnya apa? Strength, Bu. Strength. Kekuatan serat, strength. Ini berarti faktor. Ya toh? Mm-mm. Post hoc jangan dulu, karena nanti kita akan lakukan setelah mendapatkan hasil. Kemudian kita tampilkan deskriptifnya, ya. Min plotnya kalau mau ditampilkan boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, kalau Anda klik semua ya keluar semua ya hasilnya. Ya, oke. Kemudian, oke. Sudah nampak hasilnya, Bapak Ibu? Samakah? Ini outputnya sama dengan hasil saya. Nah, yang pertama ini adalah deskriptif statistiknya, ya toh? Saya yakin kalau input datanya benar, ngentrinya benar ya akan sama ya dengan yang di PPT tadi toh, ya. Nah, baru yang output kedua ini adalah yang inferensialnya, ya toh? Hasil ANOVA-nya. Ingat nggak kemarin inferensial ya karena kita punya uji hipotesis, betul? Mm-mm. Nah, ini kan sama kan dengan yang di PPT tadi? Ya, Bu. Berarti ini signifikan pada alfa berapa? 5%, betul? 5%. Mm-mm. Berarti ada perbedaan kekuatan serat yang dihasilkan secara statistik gitu ya pada alfa 5%. Gitu kesimpulannya. Gampang toh? Gampang banget ya. Dah. Terus
ANOVA kan selesai sampai di situ, tapi kita belum bisa membuktikan mana toh yang membuat berbeda, betul? Ayo kita lakukan post hoc test, ya. Gimana caranya? Balik lagi ke analyze gitu ya. Ketutup. Analyze, compare means ya toh, one way ANOVA. Jadi ada opsi untuk post hoc. Udah? Nah, mau pakai yang mana? Biasanya yang sering kali dipakai itu adalah LSD, Bonferroni maupun Tuki, gitu ya. Tapi kali ini Anda boleh pilih salah satu aja, karena kalau dipilih semuanya juga hasilnya akan keluar semua, gitu ya. Nah, saya pakai LSD. Kenapa pakai LSD, Bonferroni, Tuki? Nanti penjelasannya di sesi kedua, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, oke. Nah, ini nih multiple comparisons-nya, post hoc test. Sudah. Caranya bagaimana kita ngelihatnya? Coba, I itu adalah jenis supplier, betul? J-nya juga jenis supplier. I tadi kan baris, betul? J-nya adalah kolom. Supaya nggak membingungkan, ini ceritanya kita mau bandingkan nih, ya. Supplier 1 dengan supplier 2, betul? Ternyata ada perbedaan kekuatan serat sebesar 4,74. Dalam tanda negatif-negatif berarti apa? Suku pertama, supplier 1 lebih kecil atau kekuatan seratnya lebih rendah dibandingkan dengan supplier 2, kan begitu. Coba Anda cek di sig-nya, di p-value-nya. 8/1000. Berarti maknanya apa? Signifikan tidak? Berarti ada perbedaan kekuatan serat yang dihasilkan supplier 1 dan supplier 2. Pada dengan p-value berapa? 8/1000. Ya toh? Terus, supplier 1 dengan supplier 3. Supplier 1 dengan supplier 3. 1 dengan 3. Oke. Ya, berapa itu nilainya? Berapa nilainya? 1 dengan 3. Ini kan? Min 3,32, betul? Signifikansinya bagaimana? Dia signifikan pada alfa 5%, betul? Ya. Coba cek 1 dengan 4. Perbedaannya secara matematis itu adalah 1,64, betul? Ini p-value-nya dia tidak signifikan. Even itu menggunakan 10%, betul? Nah, membacanya bagaimana? Ketika, ini mohon diingat-ingat ya, ini ya kalau sudah terbiasa riset ya insya Allah sudah hafal ya, sudah khatam ya. P-value kurang dari alfa dan ketika p-value lebih besar atau sama dengan alfa. Ya toh? Kalau p-value itu kurang dari alfa, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Betul? Ya toh? Tapi kalau lebih besar atau sama dengan alfa, maka kesimpulannya adalah H0 tidak ditolak. Ya toh? Ya.
Lah, H0, H1-nya apa? Karena kan kita kepengen tahu apakah ada perbedaan, betul, kekuatan serat yang dihasilkan oleh katakanlah supplier 1 dan supplier 2. Berarti H0-nya itu begini Bapak Ibu. Karena ini kan hanya dua yang diperbandingkan ya, masing-masing gitu. H0-nya berarti apa? Rata-rata kekuatan serat supplier 1 sama dengan kekuatan serat supplier 2. Berarti tidak ada perbedaan, betul? Kekuatan serat. H1 berarti mu 1 tidak sama dengan mu 2. Ya toh? Halo? Kalau tidak sama berarti berbeda. Yang ini tidak ada perbedaan. Ini berarti ada perbedaan. Ya toh? Nah, contoh saya balik lagi ke yang supplier 1 dengan supplier 2. P-value-nya 8/1000, betul? Ya. Ya toh? Ini loh, 8/1000. 8/1000 itu lebih kecil daripada 1%, betul? Kenapa kemudian 1% itu adalah alfa, Bapak Ibu. Kalau pakai alfa 1%. H0 ditolak. H0 ditolak berarti kita terima statement pada H1. Berarti apa? Ada perbedaan yang signifikan, ya toh? Kekuatan serat yang dihasilkan oleh supplier 1 dan supplier 2, betul? Jelas toh? Begitu juga dengan yang 1 dan 3. Tapi ketika 1 dengan 4, karena ini adalah lebih besar daripada alfanya, ya toh? Mau pakai alfa berapa? 10% pun ini masih lebih gede. Ini adalah 30%, betul? Lebih besar daripada 10%. Berarti apa? H0 tidak ditolak. H0 tidak ditolak berarti apa? Kita terima statement pada H0. Berarti apa? Tidak ada perbedaan kekuatan serat yang dihasilkan. Gitu. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa cek yang paling membedakan itu yang mana. Untuk ngecek yang paling membedakan, kelompok mana yang paling membedakan, itu bisa dilihat dari nilai p-value yang paling rendah. Ya toh? Yang paling berbeda berarti mana? Siapa? Halo? Dilihatnya di sini. Mana yang paling berbeda? Yo, 1 dengan 2, betul? Iya, Bu. Mm-mm, gitu. Jelas ya? Halo, halo Bandung. Sampai sini, apakah ada yang masih bingung? 1 dengan 2 ya sama toh dengan 2 dengan 1, betul? Dibolak-balik ya. Cuman di sini hasilnya dia positif. Karena memang supplier 2 itu kekuatan seratnya lebih tinggi dibandingkan dengan supplier 1. Tapi itu yang paling membedakan. Clear? Ya. Baik. Hmm, ini ya tadi itu sebentar. Oke, saya simpan pertanyaan untuk kenapa pakai LSD, Tuki, gitu ya. Nah, sekarang saya bagikan. Ya.
Nih, Bapak Ibu. Jadi kapan kita menggunakan Tuki ya? Kapan menggunakan CV dan Bonferroni? Pakai Tuki itu kalau jumlah sampelnya sama, Bapak Ibu. Tadi kan kita sama semua tuh, ya. Supplier 1 sama dengan sampel sampai dengan supplier 4 sama, semuanya 5, ya toh. Kemudian Bonferroni dan CV itu dipakai bisa saja ketika dia equal ataupun unequal. Nanti bergantung dari berapa atau bagaimana jenis kontrasnya. Tadi saya belum bicara tentang kontras Bapak Ibu, ya. Jadi yang paling aman itu menggunakan yang Tuki gitu, ya. Oke. Nah, ini kalau mau dicoba-coba boleh, ya. Silahkan, masih ada waktu. Bagaimana Bu Yayu bisa ngikuti? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Bu Fitri, hasilnya sudah benar. Ya, coba ini sebagai latihan ya. Nah, caranya sama tadi. Berarti apa? Siapa yang bertindak sebagai variabel respons? Hasil panen, Hasil panen. Kemudian faktornya jenis pupuk, Jenis pupuk jenis ya, Bu. pupuk. Ada berapa level jenis pupuknya? 3 jenis. 3. Ya, oke. Silakan nanti dibahas pada saat sesi 2 ya. 3. Kita istirahat dulu. Hah? Oh iya ya. Sekarang sesi 3 toh. Nanti masuknya sesi siang ya, sesi siang. Mm. Berarti Bapak Ibu boleh di presensinya ditulis apa materinya ANOVA 1W ya toh. Nanti yang kedua itu yang 2W dengan interaksi Bapak Ibu. Karena nggak mungkin rasanya kalau di S3 itu experimental design tapi pakai ANOVA 1W yang polos gitu ya, nggak mungkin. Pasti akan ada variasi-variasi di situ. Sudah ya? Oke. Kita istirahat dulu atau mau lanjut? Istirahat atau lanjut? Kalau boleh istirahat dulu, Bu. Berarti mulai lagi jam berapa? Jam Nanti, 1? ya, Bu. Ya wes, saya tak rapat dulu ya. Nanti Bu. saya balik lagi jam 1. Saya mulai pagi udah heboh. Muji jam 8 itu saya kepontal-pontal. Hmm. Oke, terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat ya. Sambil praktik-praktik ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, Wabarakatuh. kondisi untuk lihat.